Agama Islam itu Islam itu artinya selamat. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk selamat. Karena kita diutus di muka bumi ini itu tidak sendiri. Di bumi ini diusir bersamaan dengan iblis dari surga dan turun ke bumi bermusuhan dengan iblis. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian menurunkan jalan menuju kepada keselamatan dengan perangkat Al-Quran agar manusia itu terhindar dari musuhnya, yaitu iblis. Musuh manusia itu adalah iblis. Jadi harus disadari itu. Kerja iblis itu adalah menjerumuskan manusia untuk jauh dari Tuhan. Itu kerja iblis. Tuhan kemudian mengutus para nabi. Sebagian mereka tolak, orang-orang kafir tolak. Sebagian kemudian disalibkan. Itu menurut data yang ada di dalam Bible. Kalau di Islam, Rasul sebelum Nabi Muhammad itu kebanyakan diolok-olok oleh kaumnya sendiri. Nah, jadi Islam itu datang sebagai bekal, sebagai senjata bagi manusia untuk terhindar dari tipu muslihat musuhnya, yaitu iblis. Nah, ini yang sedang kita bahas dari tadi. Kalau di Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Wa innaka rajim, kata Al-Quran. Yang terkutuk itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang iblis yang terkutuk ini justru jadi Tuhan. Anda sedang memimpin jemaat kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Itu di dalam agama saudara. Nah, saat ini saya ingin mengetuk hati saudara-saudara Kristen. Sadar enggak kalian? Selama 2000 tahun agama Anda itu diajarkan menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Dengan kata lain, kalau perspektif Islam, maka Anda boleh dikategorikan sebagai penyembah iblis. Karena itu dalam Bible. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Sedangkan yang Anda sembah bukan hanya sekedar tidak maha tinggi, tidak maha suci, justru makhluk terkutuk yang Anda sembah itu. Sedangkan makhluk yang terkutuk ini itu bukan Yesus. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Bukan Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa itu adalah makhluk yang suci. Sedangkan yang Anda sembah adalah makhluk yang terkutuk. Sedangkan yang dikutuk itu hanya iblis. Demikian. Bang, kalau minta maaf ya Bang. Ya. Saya boleh tanya Bang, kalau mengenai toleransi di agama Islam itu kalau misalnya kalau Kristen kalau hari boleh papasya di agama Islam tidak? Kenapa? Boleh enggak orang Kristen mengikuti agama Islam kalau Islam hari Idul Fitri boleh enggak? Macam misalnya ini, kalau Papa Siar. Kenapa? Boleh enggak kalau Kristen misalnya kalau hari Islam hari dan kalau Kristen kan Natal, kalau Islam kan Idul Fitri, boleh enggak? Orang Kristen mengikuti Idul Fitri? Yo, Bapak Siar dang. Apa itu maksudnya? Bapak Siarang? Bapak Siar kalau di bahasa Manado Bang. Bapak Siar itu guru ndak pergi bertamu kalau bahasa kalau apa? Oh, kalau silakan aja, silakan aja, silakan. Boleh, silakan aja. Karena memang di agama saudara itu dibolehkan, tidak ada yang haram di agama Anda. Enggak apa-apa ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Salam toleransi ya Bang. Ya, Bang. salam toleransi saudara. Bang, ya. saya mau tanya Bang.
Ya, Minta doa ya bang supaya dapat jodoh. ya, amin. Tapi jodohnya yang jangan sesama jenis ya. Oh, enggak lah bang. Ya, alhamdulillah, syukur. Cari yang perempuan, Bang. Atau cari yang muslimah. Biar saudara Ferdi diajarkan Islam, biar enggak nyembah makhluk terkutuk, kan gitu. Iya bang. Doakan dia bang. Ya, amin. Bang, tolong tanya bang, kalau masalah kalau di Islam kan, kalau gereja saya kan kalau laki-laki dan perempuan gabung. Bang, kalau di Islam bang, bagaimana ya bang? Kalau Islam itu saya melihat bang, ada sendiri dan laki-laki dan perempuan sendiri dan. Ya, tidak boleh digabung kalau laki perempuan di rumah suci kan. Itu di hadapan Tuhan, tidak boleh bergabung dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau sudah berumah tangga itu boleh enggak? Bang? Boleh. Tapi itu kan masjid, tempat umum. Kalau di rumah boleh. Beda ya kalau di agama saya bang. Ya beda. Kalau di agama Anda kan semuanya boleh. Segala sesuatu boleh di agama saudara. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab saudara surah Paulus 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Itu di agama Anda. Saya mau cerita tahu bang tentang mengenai kasih dari agama Islam bang. Kalau kasih di dalam Islam itu adalah menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka. Itu kasih di dalam Islam. Iya. Jadi di Islam itu tidak ada kepalsuan. Di Islam itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kasih di Islam. Makanya Islam itu disibukkan untuk mengajak manusia lain mengabdi hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pencipta langit dan bumi. Iya. Bang, saya mau minta maaf ya bang, saya mau tanya. Iya. Saya pernah lihat di masjid, mengapa kalau Allah dan Muhammad tuh rupa setara bang? Oh enggak. Nabi Muhammad itu tidak setara dengan pencipta langit dan bumi. Saya boleh Allah penjelasannya laisa bang? kamislihi syai'. Maaf ya bang. Ya. Saya mau tanya, saya banyak kali lihat kok di masjid ya bang. Soalnya saya lihat dan hampir setara dengan Muhammad ya Allah dan hampir aku dekat dan. Anda baca Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Ini kan cuma mau tanya bang ya, supaya mau tanya banyak ilmu kan bang. Supaya banyak ilmu. Mau dijelaskan ya Bang Freddy, mau dijelaskan, Anda mute dulu soalnya di sana berisik. Lanjut Bunda. Ya. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Allah Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia. Sedangkan Allah itu bukan manusia. Al-Kahfi ayat 110 juga Nabi Muhammad disebut manusia. Sedangkan Allah itu laisa kamislihi syai'. Dia adalah Khalik, pencipta manusia. Seperti itu. Silakan Bang Freddy. Malah salah asa ke apa ya? Apa itu? Gak ngerti. Samalah sama. Saya minta maaf ya bang. Iya silakan. Saya mau tanya itu masalah Isra Mi'raj bang. Ya. Isra Mi'raj dan bang, boleh penjelasannya bang? Isra Mi'raj, Allah memperjalankan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang mau berjalan, tetapi Nabi Muhammad diperjalankan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pekerjaan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ketika Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka segala sesuatu itu terjadi. Nabi Muhammad tidak ada daya. Beliau hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau ini adalah hal yang berat untuk Anda pahami, silakan Anda baca 2 Samuel 2 nomor 11. Dia terbang dengan mengendarai kerub, ia melayang di atas sayap angin. Mazmur 18:10, ia menengkukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Atau Anda baca di kitab yang lebih muda lagi yang Anda dapatkan, kitab Wahyu 19 nomor 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuh. Wahyu 19 nomor 11, artinya Tuhan memperjalankan siapapun yang Tuhan kehendaki itu bisa terjadi. Jangankan Tuhan, manusia, kita saja manusia biasa bisa memperjalankan besi yang beratnya beribu-ribu ton. Dari kota Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Oman, dari Oman ke Amerika, Amerika kembali lagi ke Dubai lagi, muncul lagi nanti di Gorontalo, di Manado, di Papua. Apalagi pencipta langit dan bumi, itu tak ada yang berat bagi Allah. Seperti itu, saudara. Ya, Om Freddy kan udah 7 pertanyaan. Izinkan kami bertanya 1 aja ya, Pak. Om Pendeta ya. Ya. Bukan pendeta, saya cuma biasa. Dia katanya pendeta. Oke. Bukan. Saya bertanya yang ringan-ringan aja, Bang ya. Benarkah Kristen itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Nah, ini berat ini, bukan ringan. Yang lain ya bang, itu berat itu bang. Enggak berat itu, saudara. Tinggal kejujuran saja. Karena ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, benarkah Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Silakan. Saya takut bang kalau saya menjawab bang, ya gile. Hah? Benar Saya takut bang kalau atau saya menjawab salah? itu bang. Saya takut bang. Benar atau salah, saudara? Benar ya. Oke, thank you. Iya ya bang. Sampai Berarti ya, bang. kesimpulannya Kristen nyembah makhluk terkutuk ya? Iya pak, iya pak. Oke. 6 orang. Mantap. Salam toleransi ya bang. Ya, sahabat. Iya, salam toleransi, saudara. Doakan ya bang supaya dapat Iya. Dapat hidayah. Udah. jodoh. Ya, dapat hidayah dulu. Lalu Yang dapat intinya jodoh hidayah aja muslimah. dulu. Amin. Hidayah dulu. Habis Amin, itu amin, dapat amin. jodoh yang muslimah, yang pakai hijab, jilbab, yang menikmati tubuhnya hanya Anda, bukan dinikmati oleh semua orang. Kan gitu ya? Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau nggak dapat jodoh yang pahanya dapat dilihat oleh semua orang? Mau nggak? Mantap. Mau nggak, Bang? Mudah-mudahan bang, mudah-mudahan. Bang Zul ini kenapa kalau- sih? Tanya mantap. Lanjut. Kalau mau mendapatkan jodoh yang pahanya bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang, coba Anda pilih mana? Paha ayam atau paha sapi? Ya, Ayam nggak bang? oh, ayam. KFC berarti KFC. Ini orang jodohnya kok mau minta ayam, jodohnya gimana? Ya? Kalau wanita Assalamualaikum warahmatullahi muslimah, wabarakatuh, Bunda Mila. Lanjut, Duran. kalau wanita muslimah yang menikmati itu cuman suaminya aja. Tidak diobral pahanya. Wanita itu adalah makhluk yang terindah,
yang terindah dan yang paling menyejukkan hati itulah wanita. Saya melihat Jadi wanita itu bang. ya. Saya boleh jujur. Hmm. Kalau di agama Islam saya melihat bagus sekali dong. Ya iya. Kalau masuk Karena masjid wanita itu orang pakai kain tertutup dong. Itulah indahnya Islam. Coba ya, ada berlian, ada mutiara yang dibungkus dengan indah, tiba-tiba dihadiahkan kepada Anda, lalu Anda bawa masuk ke dalam kamar, kamarnya Anda kunci dari dalam. Kemudian rumah Anda punya pintu, pintunya Anda kunci dari dalam. Kemudian rumah Anda punya pagar, pagarnya Anda kunci kemudian dari dalam. Habis itu ada di dalam kamar, berdua dengan berlian tersebut. Anda buka bungkusan berlian itu pelan-pelan. Bahagia enggak Anda? Bahagia bang. Bandingkan kalau Anda mendapatkan kemudian berlian yang sudah tiap hari dipasang di pagar, dilihatin oleh sama siapapun, dengan berlian yang tidak pernah terlihat terbungkus dengan rapi. Indah enggak? Indah bang. Nah, dan pada saat kemudian berlian ini keluar dari rumah, dia menutup lagi bagian-bagian terindah dari dirinya. Indah tidak? Bagus bang. Maka dari itu Anda cari wanita muslimah, tapi sebelumnya Anda Islam dulu. Nanti ada saatnya bang. Masya Allah. Coba lihat. Coba lihat berapa wanita-wanita muslimah di sini semua. Coba lihat. Bunda Rahma, kemudian ada Bunda Mila, kemudian ada Kandito, ada Handis Lebes, kata Edis. Mereka ini wanita-wanita bercadar katanya. Bang, saya mau tanya bang, ya, mengenai Ruben Ongsu yang telah mualaf bang, betul tuh bang? Itu orang cerdas itu. Betul itu. Orang cerdas itu. Terkira-kiranya huas saja Ya bang. iya, mereka meninggalkan menyembah makhluk terkutuk. Siapa yang mau disembahnya saja terkutuk, apalagi yang menyembahnya, kan gitu. Ini betul itu bang. Iya makanya. Ruben Ongsu Tadi saudara Freddy ini lagi di gereja. Iya bang. Apa yang didengar dari gereja, apa ajaran pendeta tadi? Apa yang dikatakan pendeta? Mengenai salib bang. Apa dia katakannya? Karena betul saat kasih akan ini sehingga telah menyerahkannya yang tunggal sebagai barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan boleh hidup yang kekal bang. Percaya. Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk terkutuk? Saya pernah mendengar ajaran itu ya bang. Ya, pernah nggak Yesus mengatakan dirinya adalah kutuk? Tidak bang. Tidak pernah. Sementara yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus kan? Iya bang. Iya, Yesus yang harus dipercaya. Yesus itu seorang Muslim. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dia bukan makhluk terkutuk. Dia adalah makhluk yang disayangi oleh Tuhan. Dia bukan makhluk terkutuk. Sedangkan terkutuk, mau enggak? Tidak bang. Nah, terus kenapa Anda menjadi Kristen? Soalnya dari kecil saya Kristen bang. Nah, jadi selama dari kecil sampai sekarang masih menyembah makhluk terkutuk. Mau berhenti nggak dari situ? Nanti ada saatnya bang, belum waktunya. Oh iya, pintar. Giliran diajak meninggalkan, pintar Anda, Masya Allah. Itulah bukti bahwa bang. Saya bukan maksudnya toleransi saja bang. Ya, siap. Silakan. Teman-teman yang lain. Pokoknya imani bang ya. Pokoknya imani aja saja bang ya. Toleransi saja. Nggak mau belajar ya bang ya, memakai akal ya bang ya. Saya cuma tahu pengalaman di Islam bang. Saya cuma mau cari tahu. Tambah banyak ilmu. Iya, Masya Allah. Nanti belajar lagi ya. Bang, kalau boleh enggak, bang, saya boleh masuk komal abang enggak? Boleh. Setiap kami live boleh masuk ke sini. Supaya saya dapat pengalaman-pengalaman baru, bang.
Iya, iya, Masya Allah. Kasih ya Silakan. bang, salam toleransi. Sama-sama saudara Ferendi. Ya, Sehat Shalom, selalu ya. assalamualaikum. Waalaikum. Jin turun bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya Gurunda, salam toleransi Ya. itu gimana sih? Kok salam toleransi? Salam toleransi. Hmm. Apa itu maksudnya salam toleransi? Iya itu dia, mereka kan salam toleransi. Kan tadi saya dengar Gurunda juga ada jelasin bahwa siapa Bang Zul tadi ya, bahwa akidah kita nggak bisa secara duniawi lah, secara sosial memang ada hablum minannas kan, kalau ininya hablum minallah. Yang hablum minallah kan kita nggak bisa gabung-gabung, tapi dia kayaknya nggak ngerti juga selalu salam toleransi itu yang saya kadang-kadang nggak ngerti. Dari pihak Kristen tuh selalu pengen begitu, apa dia pengen kita juga ngikut mereka atau gimana kali ya? Kalau kita salam toleransinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu salam toleransi kita. Tetapi salam ini hanya diucapkan kepada sesama muslim, bukan mengucilkan kemudian yang lain, tetapi mendudukkan dan menghargai yang lain. Karena tidak mungkin kita umat Islam senang ketika mereka mengatakan kepada kita semoga Yesus memberkati. Kita kan tidak suka dengar, betul? Iya, betul. Tidak suka kita. Begitu juga ketika kita memberikan salam kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita minta supaya mereka pahami kalau Allah memberkati mereka dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan mereka. Mereka juga nggak suka pastinya. Maka toleransinya adalah ketika mereka mengucapkan salam Assalamualaikum, cukup kita jawab Waalaikum. Seperti itu. Oh, waalaikum aja ya. Iya. Iya. Salam toleransi itu artinya dia ingin kita menghargai perbedaan. Masalahnya mereka tuh yang nggak fair ya, misionarisnya kemana-mana memakai atribut Islam. Itu harus disadarkan kepada mereka tuh. Kali salam toleransi. Ya maksudnya kita saling menghargai dengan perbedaan. Tapi misionarisme dan apa yang kalian ambil di dalam Al-Quran kami, kita harus kalau kalian sadari, kalian yang mencolek kami kan, kalian lebih dahulu ini mengganggu toleransi itu. Toleransi oke, kita bertoleransi, kita saling menghargai perbedaan. Tapi jangan kau mencaplok istilah-istilah di Al-Quran kami. Jangan kau menyamar-nyamar ke Islam-Islaman, para misionarismu. Ya itu tadi semoga menyimak ya. Enggak apa-apa, saya ngomong begitu, memang begitu kok. Senotnya di bawah memang begitu, harus begitu. Kalau mau membesar apa ya, mau menyampaikan salam toleransi, ya kita menghargai perbedaan itu. Kita berbeda dan kalian harus bangga dengan jati diri kalian sebagai Kristen. Jangan nyontek sana, nyentek sini, nyomot sana, nyomot sini, istilah-istilah Al-Quran kami. Ya, Buatlah salib ini ada pangeran nih. pakailah. Itu Ten. Pangeran. Pangeran, selamat malam. Kristen Muslim saudara. Ya, Olivia. Olip. Assalamualaikum. Olivia. Muslim Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Olivia. Ah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara saudari. Saya cuma mau, Kecil suaranya. saya mau nyapa Bang Mbak Jumaja. Olivia. Hah? Saya mau nyapa Bang Jumaja. Udah Oh, mau menyapa Gurunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam.
Ya Allah, aku tuh minat banget, maksudnya idola aku gitu loh. Masya Allah. Keren, keren. Dari dulu saya mau ngomong sama Bang Juma tapi susah banget. Oh gitu. Iya, Bang Juma tetap sehat, tetap istiqomah, Amin. tetap teguh, Iya. dan pendirian. Insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Amin. Gitu aja, saya turun dulu ya Bang Juma. I love you. I love you too. Halo, Jadi saya ngejawab. Mbak. Masya Allah, fansnya Gurunda. Emang ya di Gurunda saya sejak masuk TikTok ini kadang-kadang misalnya terkaget-kaget ngelihat keadaan aneh-aneh itu, dramanya banyak sekali, ya ampun. Belum yang ngefans. Iya, TikTok nih bahaya. Ya, Itu ini ya, ada Dimas. sebelum- Dimas, selamat malam Dimas. Ya, Dimas. Muslim apa Kristen? Kristen, Muslim. Islam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berjumpa dengan Bang Juma aja. Kan ingin berjumpa, ingin menyapa. Iya bang. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Makasih Semoga saudara. dilancarkan rezekinya, dijauhkan dengan mara bahaya, diselamatkan di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya fans berat Bang Juma nih sekarang. Allahu Dari dulu Akbar. saya lihat Bang Juma waktu di Medan, saya ingin bertemu, teman saya tak bisa juga ketemu. Saya tinggal di Riau. Pengen jumpa dengan Bang Juma, pengen Iya iya. pengen dengar ceramah Bang Juma gitu. Cuman tak dapat kesempatan gitu. Iya, masya Allah. Subhanallah. Makasih saudara. Kami pun yang ada di sini itu ngefans seberat-beratnya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, apalagi kepada Rasulullah, lebih lagi kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberadaan kita yang ada di sini itu karena kita saling mengasihi dan saling mencintai antar umat Islam dan kepada saudara-saudara kita non Muslim yang ingin mengenal Islam. Gitu bang. Kalau kan saya kan pernah melakukan hal yang berdosa nih Bang. Kalau saya itu sholat tadi kira-kira diampunin tidak dosa saya kira-kira tuh Bang? Meminta ampun. Diampuni oleh Allah ketika bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesal, diampuni oleh Allah. Ya, soalnya saya udah banyak melakukan hal yang melanggar agama Islam Bang. Tapi saya udah sadar gitu, cuman takut saya tidak diampunin gitu kan. Jangan ragu, Allah Maha Pengampun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang penting jangan murtad, itu aja. Saya tidak akan murtad Bang, cuman saya banyak juga sih dengar kan ada juga kan tentang Alkitab mereka kan yang tentang bersundal, mereka itu tak percaya juga ada Alkitab mereka itu ada kata-kata kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah selama 2 tahun lebih saya selalu mendengar tausiah dari abang semua gitu. Jadi saya alhamdulillah ada sedikit pemasukan juga gitu. Alhamdulillah. Dan terus saya terus mengikutin abang terus gitu live. Iya, makasih bang, makasih. Itu aja bang dari saya. Semoga selalu Siap, dengan makasih keluarga, saudara Dimas. Iya. Sehat selalu ya Bang Dimas ya. ya bang. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fernando.
Fernando. Udah turun. Oh, udah turun. Ini banyak yang naik tapi kebanyakan muslim kayaknya ini. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke, sambil menunggu Oten, sambil menunggu kelanjutan diskusi, kita ingin mempromosikan dulu akun Bunda Mila ya. Tolong ya saudara-saudara netizenku yang baik hati, tolong di follow Bunda Mila lagi ya. Tolong di follow yang belum follow ya, jangan yang sudah follow lagi, bisa unfollow itu ya. Jadi yang belum follow tolong di follow Bunda Mila. Beliau ini salah seorang yang sering mensupport ya para debater dari balik layar. Terima kasih. Masya Allah Bunda Mila. Masya Allah. Berkah selalu Bun. Masya Allah. Bunda Rahmat, terima kasih Ya. Bos. Terima kasih Gurunda. Sama-sama. Oke. Susah saya ngomong. Mulut saya penuh kacang. Ini belum pakai PCR di rumah tak? Ide keren masih ada ke kue tak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda wabarakatuh. buka komal sendiri kapan Gurunda? Mungkin besok atau lusa Bun. Soalnya Kalau saya kacang saya yang 10 kilo ini udah udah habis. Soalnya saya pengen Gurunda yang bikin piti gitu loh. Kalau di Akang nggak mau dia. Udah aku rekam layar Bun. Udah ya. Beres. Apalagi waktu tausiah itu keren banget dibikin ulang. Oh, Bunda suka itu ya. Kemudian diposting ulang ya Bun ya. Iya. Di- Karena di saya iPhone-nya nggak bisa rekam ulang. Saya nggak tahu kenapa. Rekam layar tuh nggak ada optionnya. Oke. Makasih yang sudah follow-follow ya. Yang belum follow Bunda Mila silakan di-follow ya. Ih, kenapa sih kalau kita ngomong ini? Yang larang saya ngomong itu Oten ya. Coba kita sapa Samzelo. Selamat malam. Assalamualaikum saudara. Kupastikan yang larang ngomong saya Oten. Tahu kau netizen ya Oten. Samzelo, selamat malam. Assalamualaikum. Klopit. Pak Klopit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Muslim ya Bang ya. Selamat Tolong malam yang naik Kristen dulu yang naik Bang ya, teman-teman netizen. Biar kita ini dapat ilmu dari Gurunda. Oke, silakan. Izin turun. Oke Bang, terima kasih ya. Bang Klopit. Zamzelo, nggak ngomong dia. Turunkan aja. Siapa ngorok? Oh Bang Samzelo ngorok. Host diturunkan. Bang Klopit juga diturunkan host. Aduh netizen juga itu loh, typinganmu itu. Yang Islam itu harus jaga typingannya. Kalau kalian gitu, masa dia bilang yang keranai? Janganlah begitu. Saya rasa Islam itu nggak begitu kata-katanya. Ya, biarin. Ini ada Sinchan. Sinchan, selamat malam. Malam, Sinchan. shalom. Ya, selamat malam dari Kristen, Bang. Ya. Kristen. Ya, ini bubarkan saja dari Kristen juga. Saya mau informasi, saya Muslim ya. Informasi saya penting banget. Barusan saya temukan channel sahabat Bang Zuma. Itu saya pernah dialog ke sana, masuk ke sana. Suaranya mirip banget Bang Zuma. Ya, tahu. Mirip banget. Itu waktu jam 8 tadi saya nyimak di sana. Anda ada ya? Alhamdulillah. Saya cuma mau laporin itu aja. Ya. Karena suaranya mirip banget dan itu ya ciri-cirinya. Ya, diblokir aja Mbak. Enggak. Tadi saya lihat Mbak ada di atas. Mohon blokir aja ya Mbak ya. Iya, saya blokir ya. Oke. Oke. Makasih ya Mbak. Makasih, saya turun lagi ya. Makasih Oke, ya. siap. Oke. Iya Mbak, cantik. Ya, Bang Oke, Sinchan. silakan. Tadi temanya udah ada.
temanya yang tadi Bun, dilanjutin. Kenapa dengan temanya? Gurunda monitor Gurunda. Tema itu kenapa, siapakah yang mati terkutuk di salib gitu. Lanjut. Apakah Kristen benar menyembah makhluk terkutuk atau Tuhan terkutuk? Kami tidak menyembah makhluk terkutuk, kami menyembah Yesus. Lah, jadi yang digantung di pohon terkutuk itu siapa? Petrus. Yang terkutuk itu jangan bilang terkutuk. Yang digantung, yang disalibkan itu Yesus. Nah, berarti dia yang terkutuk dong. Itu menurut Anda terkutuk, tapi itu menurut Bible. Terserah. Itu menurut Bible. Mana yang benar, Anda atau Bible Anda, atau dua-duanya pembohong? Cuma enggak usah. Ya, lah. Paman. Cuma Iya, Paman. Bicara itu yang baik saja. Loh, itu dalil. Justru kalau saya ingin berkata kepada saudara, yang disembah itu jangan yang terkutuk. Kan yang terkutuk itu sibilis. Yesus, saya tidak bisa kepada Allah kalau saya tidak mengenal Yesus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya itu Rasul Paulus yang bilang, memang benar. No. Yesus disalib kan? Ya. Yang terkutuk disalib siapa? Yesus disalib itu sesuai dengan nubuatan yang dikenakan para nabi. Yang dikutuk disalib itu siapa? Yang dikutuk disalib itu siapa? Gak tahu. Yesus disalib bukan terkutuk. Dalilnya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ya udah, saya ikuti narasimu ya, terserah. Oke, ya. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, saya menyembah. Bagus, dah selesai. Silakan cari pasien yang lain. Thank you Bang. 2000 tahun kemudian Anda sudah mengakui bahwa ternyata betul Kristen. Kamu bilang apa? Saya menyembah dia. Iya, ini dalil. Terserah, ini dalilnya. Mau bilang dia terkutuk. Kok jadi saya terserah? Saya tetap terserah. Dia Tuhanku. Terserah pula. Dalil Anda mengatakan begitu. Yang di atas salib digantung itu adalah manusia terkutuk. Sudah selesai. Berarti jangan Anda lemparkan bola itu setelah bola itu masuk ke dalam perut Anda. Telan, nikmati, rasakan bahwa Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Dah selesai. Makan kacang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah. Mau bilang apa saya tentang Yesus terserah. Tidak apa-apa. Silakan. Mau bilang Yesus. Kok jadi sensian kayak gitu? Mau bilang Yesus apapun tidak. Saudara, kenapa jadi terserah? Itu iman saudara loh. Itu kepercayaan saudara. Bahwa saudara itu harus sadar. Kalau selama ini sudah 2000 tahun Kristen diajar menyembah makhluk terkutuk. Jangan terserah-terserah. Jangan main niat-niat. Enggak apa-apa. Kau mau bilang Yesus itu pelacur, kau mau bilang Yesus itu dikutuk, terserah. Kamu kenapa jadi gila sih? Kau jadi gila kau. Kenapa kau jadi gila? Kenapa? Gila saya, Bang Suma. Lah kau gila. Itu dalil kitabmu yang mengatakan kenapa bilang terserah kau. Terserah. Kau mau bilang lu kok jadi terserah pula kau. Itu di dalam kitab lu yang mengatakan bahwa Tuhanmu digantung terkutuk di atas pohon. Kok pula terserah? Terserah pula kau mulutmu. Bang Suma mau bilang terserah. Mau bilang apa? Dan enggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu. Enggak apa-apa. Nenekmu kiper. Terserah. Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu makhluk terkutuk? Ya, bagaimana? Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu adalah makhluk terkutuk? Iya, sesembahanku. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, ya. Alhamdulillah. Sesembahanku. Oke, udah Bang Hamdi sudah diakui dia penyembah makhluk terkutuk. Sesembahanku makhluk terkutuk apa? Turun Bang. Ya, enggak apa-apa. Coba kita mau pengakuanmu Bang, turun aja. Iya, dah. Lihat itu saudara Kristen, memang nggak ada daya. Kalian sosok jagoan aja ya. Memang kalian penyembah yang itu yang tertulis. Oke, mana lagi? Mau menghindar nggak bisa. Tertulisnya memang kayak gitu tuh.
Masih mau aku datang besok. Tapi tadi pengakuannya itu disertai dengan sakit batin itu. Oh iya pasti sakit kali artinya. Ini habis dia turun itu dia hantam meja itu kakinya. Masuk rumah sakit besok dia. Ibaratnya si malakama Gurunda. Iya. Kalau dia tolak, dia durhakai si Paulus, toh Paulus yang kalau dia terima, ya Tuhannya terkutuk. Akhirnya kepalanya diantukan ke tembok sebentar. Retak. Ya aku pikir retak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, saudara? Apa bang? Tidak. Oh, tidak ada bang. Kenapa minta naik bang? Maksudnya gini, saya mau Kasihan. Baru ngomong nih. Mana dia? Wah, ini kejam kali moderator. Host yang kick ya orang ya? Oh, sini kejam kali. Udah Rahma, kalau duduk orang sembarangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aidin semuanya yang di sini kita muslim. Iya. Ini mau laporan sama Bang Juma dulu. Ini di sebelah ada Komal sahabat Bang Juma lagi live sekarang. Itu sangat menista. Ya orang lain nggak tahu gitu Pak. Udah, saya sampaikan itu aja Bang. Bang Juma. Terima kasih ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan orang yang membuat akun mengatasnamakan Bang Suma demi keuntungan pribadi itu istrinya selingkuh. Mudah-mudahan, amin. Kalau saya ini Gurunda saya sumpahin 7 turunan. Ya, saya cukup istrinya selingkuh. 7 turunan. Udah kejam kali 7 turunan. Nggak apa-apa, biarin, biar kapok dia jadi ingat terus nih Komal ini. Ada yang kan dari dulu saya ngomong kalau mereka pakai fotonya sendiri. Bagus gak itu doaku? Lumayan. Kalau dia pakai fotonya sendiri yang penulis Bible itu ya mungkin nggak dapat apa-apa. Supaya dapat apa-apa dia lihat baju banyak yang ngasih gift, ya lebih baik dipalsukan supaya ada yang ngasih juga. Berarti hasil yang dia dapatkan adalah hasil 378. Doanya Bang Juma ya mudah-mudahan aja terjadi. Tapi jangan selingkuh sama muslim, jangan. Kalau dia dengar ini, yang membuat akun bodong itu kalau dia dengar, sorry istriku dari dulu tukang selingkuh kok, gak mempan doamu kata dia. Makanya aku bilang kenapa rendahan gampang sekali doa tak. Memang padahal itu udah kerjaannya. Kalau dia jawab gini Bang Juma, ya biarlah istriku selingkuh, saya juga bisa selingkuh dengan hasil koin. Bisa juga, malah senang ya. Senang mereka. Mana pasien masih ada nggak? SRNBR, apa sih SRNBR? Selamat malam saudara. Sarak bang, itu disingkat itu Bon, Sarak Banjo. Sarak baik itu Bunda. Syukuran Bunda bilang, nggak usah lah Bunda bilang, Masya Allah. Lanjut. Nggak usah. Ketua, selamat malam. Assalamualaikum saudara kalau muslim. Ya, selamat malam. Ketua. Dan waalaikumsalam. Kristen ya bang? Di sini. Oh muslim. Enggak, ini saya hanya ada sedikit yang mau minta bimbingan, setengah bimbingan kepada Bang Zuma ya. Begini Bang, saya memang diajarkan sejak kecil agama Islam ya. Hanya saja dari segi pergaulan kurang pembelajaran tentang Islam itu kurang. Jadi di sini hanya
apakah bisa kita kan Islam membuat dosa kemudian bertaubat? Taubatan itu memang niat sesungguhnya. Nah, kemudian disebabkan pergaulan, hilaf lagi, berbuat maksiat lagi, berzina, bermain, berjudi, berminum arak dan lain sebagainya. Kemudian taubat lagi, dan kemudian tuh berdosa lagi. Apakah kira-kira dosanya tersebut nanti diterima jikalau bisa bertaubat? Kayaknya kok. Dan yang kedua, aku mau pertanyakan tentang sholat. Sholat yang selama satu aja dulu bang, satu aja dulu. Terhitung. Ya. Yang kedua tuh aku minta apa tuntunan tentang cara menggantikan sholat. Oke, silahkan. Ya, jadi kalau di Al-Quran itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi kalau misalnya Anda berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetapi selalu saja kemudian Anda jatuh dari usaha tersebut, Anda bertaubat, Allah suka. Kenapa? Karena pekerjaan yang Anda lakukan, yaitu kemaksiatan yang Anda lakukan adalah pekerjaan yang Anda benci. Tetapi mungkin karena keadaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan seterusnya menyebabkan Anda selalu khilaf dalam keadaan itu. Cuman yang dikhawatirkan adalah Anda mati di saat Anda melakukan kemaksiatan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi terkait kemudian Anda bertobat setelah melakukan maksiat, bertobat lagi. Yang penting jangan Anda melakukan maksiat dengan alasan kan aku kan bisa bertobat lagi nanti. Jangan. Tapi betul-betul sedikit demi sedikit tumbuh kembangkan iman, ketakut kepada Allah. Anda boleh jatuh, tapi setelah itu Anda bangkit, bertaubat. Hadirkan rasa takut kepada pencipta. Orang yang takut kepada Tuhannya, itu akan menghindarkan dirinya pelan-pelan untuk tidak bermaksiat. Jangan malah tepuk tangan untuk Tuhan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan itu sembarangan aja dibikin dalam agamanya. Entah apa-apanya dikatakan. Tuhan itu jadi inilah, jadi itulah dan seterusnya. Itu orang yang tidak ada takutnya itu. Sedangkan orang yang dicintai oleh pencipta langit dan bumi adalah orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, akhi kenzo, syukran. Mereka akan menghindarkan pelan-pelan diri mereka dari maksiat. Itu. Kalau ada orang yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari maksiat, hanya ada satu kuncinya, jawabannya. Apa itu? Dia cinta dunia dan takut mati. Pada saat dia takut mati, dia bertobat. Pada saat dia tampil dalam keadaan apa yang dicintainya itu ada di depan mata, dia lakukan. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya tobat lombok. Tidak tobat karena takut, tapi tobat karena cinta dunia dan takut akan kematian. Bedakan orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dengan orang yang takut dengan kematian. Kalau orang yang takut kepada kematian, tobatnya itu pada saat dia ingin tidur. Pada saat dia ingin tidur, dia bertobat. Dia ingat dosa-dosanya tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia mau tidur. Kenapa? Dia mendekati kematian. Kematian kecil. Keluar ruhnya. Keluar jiwanya kemudian. Dia bertobat, nyesal. Begitu bangun besok segar, segala macam kemaksiatan bisa dia lakukan. Bukan yang kayak begini yang diharapkan. Karena takutnya pada saat Anda melakukan kemaksiatan, roh Anda dicabut oleh Allah.
Tetapi yang diharapkan di sini adalah upaya yang Anda lakukan bertaubat menghindarkan Anda untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu yang diharapkan di dalam Islam. Kenapa umat Islam itu ketika dia beribadah, ihdinas siratal mustaqim, apakah jalan lurus itu belum nampak oleh umat Islam? Nampak. Apa buktinya? Islam itu adalah agama yang teratur. Agama yang teratur dari aspek ibadah, dari aspek amalan, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia itu sudah diatur sedemikian rupa. Rambu-rambu dalam Islam itu jelas, tegas. Berarti petunjuk ada. Yes, arah lurus itu jelas, nampak, nyata. Ya. Lalu kenapa minta selalu petunjuk jalan lurus? Alasannya karena setiap hela napas manusia selalu saja dibisikkan oleh iblis untuk melakukan maksiat. Boleh kita merasa kita ini beriman, kita sholat. Ada yang bisa menjamin detik berikutnya Anda masih beriman? Ada yang bisa menjamin Anda setelah lepas dari mendengarkan debat ini Anda menjadi orang benar? Atau jangan-jangan ada yang sedang mendengarkan debat ini sambil bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu dia makanya. Jadi kita tidak menginginkan kita Islam mati dalam keadaan bermaksiat. Untuk itu, ya sebisa mungkin kita itu menjaga antara sholat kita dengan sholat berikutnya. Hindarkan diri ini dengan dari maksiat. Itulah makna sholat khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang menyadari sholatnya, tanda-tandanya adalah terhindar dari sholat ke waktu sholat lainnya dari maksiat. Kalaupun ada maksiat yang dilakukan, dia sesali sesesal-sesalnya dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan itu. Saya kira begitu, saudara. Yang bertanya tadi siapa? Si Sancing. Bagaimana saudara Sancing? Kancing. Cincang. Oh, masih ada pertanyaan lain, saudara Sinchan? Bukan saya yang bertanya, nggak tahu. Siapa? Bilang kamu, yang bilang kamu siapa? Mas. Yang bilang kamu siapa? Saya nggak pernah bertanya. Yang bilang kamu siapa? Mas yang bilang. Kamu kan sudah mengakui tadi kalau kau itu penyembah makhluk terkutuk. Lalu buat apa kau hidup? Saya nggak bertanya. Kalau kau menyembah yang terkutuk itu Anda sembah. Siapa yang bertanya sama kamu? Tanyakan sama dia. Yang bilang kamu bertanya siapa? Kamu bilang Sinchan, jadi makanya saya jawab. Iya makanya. Asadu. Asadu. Ya, tinggalkanlah penyembah. Emangnya kau melihat langsung sehingga kau bersaksi? Oke, saya tanya sama saudara. Apakah Anda melihat roh Anda? Enggak. Apakah Anda yakin Anda punya roh? Ya, saya punya roh. Apakah Anda berbohong ketika Anda bersaksi bahwa kamu punya roh? Bohong enggak Anda? Enggak. Memang saya punya roh. Tapi kamu enggak pernah lihat roh. Tapi kamu enggak lihat? Saya tidak lihat, tapi saya yakin roh saya ada. Karena berarti Anda yakin saja. Berarti hanya modal yakin. Berarti Anda hanya modal yakin. Bukan masalah yakin, cuma kita itu tetap. Lalu apa? Yang mati itu Anda bersaksi bahwa Anda punya roh, tetapi Anda tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda bersaksi kepada sesuatu yang Anda tidak lihat? Jangan kau samakan saya. Kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau bersaksi? Siapa kapan kau Kenapa kamu bersaksi bahwa kamu punya roh sedangkan kamu tidak pernah melihat roh? Loh, kita ini manusia punya roh semua. Buktikan. Apakah kamu bisa melihat? Yang mati itu tubuh kita. Apakah kamu bisa melihat roh? Ya sudah, saya ikuti kau, Yonda. Ikuti kau saja. Nanti ujung-ujungnya juga akan terjawab kok. Kenapa kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat? Berarti kamu bohong. Oke, saya bohong. Sekarang saya tanyakan sama kamu. Kenapa kau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sedangkan kau tidak pernah menyaksikan? Kau bohong kah atau benar? Saya tanya sama kau dulu. Saya
bersaksi bahwa saya punya roh. Mau seluruh manusia. Kau bilang kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau melihat Muhammad jadi utusan Allah? Lo kapiam menitimumu. Sekarang. Dengar. Saya bersaksi bahwa saya punya roh. Siapa yang bisa membantah kesaksian saya ini? Ada? Ada yang bisa membantah kesaksian saya ini? Lo kape itu timu matu? Ada nggak yang bisa bersaksi? Nggak ada. Yang pernah kehilangan roh. Nggak ada. Ada orang yang pernah kehilangan roh, dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Itu Tuhannya Jangan diturun, jangan di-mute. Habis itu saya kamu turunkan saya. Saya nggak akan melawan. Saya ikuti kamu punya narasi. Sekarang saya menjawab tentang kesaksian saya kepada Nabi Muhammad. Saya bersyarat sama bikin saya sehingga saya bisa Islam hanya bisa dipeluk, hanya bisa dianut oleh manusia yang menggunakan akal sehatnya. Tidak bisa hanya dengan congor. Islamkan saya kalau kamu bisa, nggak bisa. Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Bukti bahwa Anda itu tidak sehat. Akal sehatnya Islam itu di mana? Coba tunjukkan. Akal sehat Islam itu ketika dia mendudukkan pencipta langit dan bumi itu tidak setara dengan makhluk. Apalagi tidak setara dengan makhluk. Ya, sahabat dengar saya dulu semua. Saya tanya sama kau dulu. Pencipta langit dan bumi itu apakah engkau sudah melihat dia sehingga kau percaya bahwa pencipta langit dan bumi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Tidak. Buktinya mana? Buktinya dulu. Tunjukkan buktinya. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Elohim yang buktikan, bukan Allah. Ya. Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Iya, Elohim yang menciptakan, bukan Allah. Bagus. Bukan Allah tapi Elohim. Kalau Anda mengatakan bukan Allah, coba Anda bedakan wujudnya antara Allah dengan Elohim. Silakan. Elohim membuktikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa bisa membuat membuat Yesus bisa tidak, Elohim bisa membuktikan itu. Jangan kau Elohim bukan Allah ya. Saya nggak percaya Allah. Saya tanya kau dulu, saya nggak percaya Allah. Saya percaya Elohim. Saya tidak ragu itu. Saya yakin. Kamu tidak percaya Allah karena kamu tidak berakal. Sembahanmu makhluk terkutuk. Allah kau apa Elohim itu. Saya percaya Elohim. Elohim itu hakikat terkutuk atau tidak? Tidak. Allah yang kami sembah hakikat terkutuk atau tidak? Terkutuk. Di mana dalilnya? Loh, karena dia tidak ada, kalian menyembah dia. Dalil, saya minta dalil. Sejak kapan Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu bisa? Mana buktinya Allah pencipta? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Buktinya Nabi Musa bisa membelah laut. Buktinya Nabi Musa Elohimnya yang kutanya. Sungai menjadi darah. Markus. Bukan Allah. Yang saya tanya. Yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Bukti Elohim melalui Nabi Musa dan Yesus. Nah, saya tanya bukti Elohimnya mana? Bukti Elohimnya. Sekarang saya tanya Markus, bukti Elohimnya mana? Silahkan tanyakan sama saya bukti Allah Muhammad itu apa? Elohimnya mana? Yang dilakukan oleh saudara Sincan, pemakan dedak, yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Kalau hanya berkata Tuhan Elohim memakai Nabi Musa, itu bukan bukti. Yang saya minta ini wujud Elohimnya mana? Bangsa Israel itu nabinya siapa? Nabi Musa kan Elohim sesama. Saya tidak tanya nabinya, Cak Ayu. Yang saya tanya wujud Elohimnya mana? Itu yang saya tanya. Jangan di-mute. Elohim itu tidak bisa dilihat. Ya, lalu apa yang bisa kau buktikan tentang wujud Elohim, Cak Ayu? Lo kapia manitimumu?
Apa? Apa yang kau bisa buktikan? Hah? Apa? Jangan kamu mute saya. Saya mau bicara. Iya, apa yang bisa kau buktikan kalau Anda sudah mengatakan Elohim tidak bisa terlihat? Lalu apa yang bisa kau buktikan dari Elohim itu? Jawab. Ya oke, saya buktikan. Elohim membuat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa mengubah sungai menjadi darah. Itu kamu lihat Elohimnya. Yesus. Kamu lihat Yesus Elohimnya. itu utusan Elohim. Ya, Kamu lihat Elohimnya. Ya, tidak, Elohim tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat Elohim. Elohim tidak bisa dilihat. Man rasa darah. Yang saya tanya itu bukti Elohimnya itu mana? Kalau cuma mengatakan mengutus, Al-Quran juga mengatakan Allah yang mengutus Nabi Musa. Nabi Musa dengan Yesus. Elohim. Aduh, Cak Kangkung, pemakan dedak. Kupikir tadi kamu sanggup membuktikan kemudian wujud daripada Elohim, ternyata tidak bisa dilihat. Iya. Masuk lain generasi pakan dia bayar. Rusak otakmu, Dek. Dari rusak. Dari awal dia bilang gini, kenapa kamu bersaksi? Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kau nggak lihat. Pas Elohim ditanya, dia juga nggak lihat. Gimana sih orang ini? Masuk lang yang gota kiru timunna. Lo jemu amma sising timunna. Belum ada. Penyembah makhluk terkutuk ini belum ada, kasihan mereka masih ada yang bisa menjadi wakil mereka untuk melepaskan keadaan bahwa mereka penyembah makhluk yang digantung terkutuk. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada, tema ini bukan asal kita ngambil saja, enggak. Tema ini berlandaskan terhadap Al-Quran.
pribadi. Edis kan begitu, tapi saya salut sama beliau. Kenapa? Saya salut. Tinggal di luar negeri. Dengarkan aja. Naiklah. Kang Acan, kenapa Isa diserupakan? Bang Ben bisa bantu jawab nggak saya, Bang Ben? Bisa bantu saya nggak? Ada yang bertanya. Bang Ladin begini ya, kalau Anda mau bertanya naik aja nggak apa-apa, santai naik. Dan Anda berhak untuk bertanya. Dan kita berkewajiban, teman-teman Kristen kita, teman-teman Muslim kita berkewajiban kalau Anda berbuat baik, mereka harus lebih berbuat baik gitu. Bang Ben bisa bantu. Kenapa Isa diserupakan, Bang Ben? Ya saya nggak bisa jawab, saya meminta bantuan. Gitu loh, untuk menyelamatkan nabinya. Nah itu jawabannya, untuk menyelamatkan Nabi Isa. Begitu Pak Ladin. Kadang yang pertanyaan kayak gini tuh gimana? Rasanya kok mau jawab itu males gitu loh. Kenapa ya? Yang disuruhkan ya Isa, tertipu dong. Bang Aladin. Mohon maaf ya teman-teman, tadi rungkat dan multigasnya mendadak hilang. Nah ini saya pakai akun yang Panglima, akun kebanggaan dan akun keren. Host harus sering speak up. Nggak bisa saya kalau motong-motong lagi debat, kita nggak boleh speak up, motong-motong pembicaraan ya. Host kerja iya, saya kan mantau terus harus gimana, harus ikut ngomong. Nanti benturan dong sama Bang Juma. Gurunda lagi ngomong, masa saya harus ikut ngomong? Pengennya gitu ya? Oke, nanti saya gituin ya. Gurunda udah saya share, udah di sini naik. Saya share kok. Ada untungnya juga, saya bisa makan kacang lagi ya kan ya. Kacang. Lanjut kan, ditunggu teman-teman kita dulu. Ya, siap. Kacang sembunyi. Kacang, kirain kacang telanjang. Ini gara-gara Bang Handi kayaknya ini nih. Anehnya itu multigasnya hilang, kok baru kejadian kayak gitu. Waduh, ini ya buat teman-teman Oten, silakan naik lagi. Cek kenapa suara double. Suara siapa double? Suara Bang Handi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, ada kacang almond di sini, mau dikirim.
Kacang apa itu bang? Bunda. Almond enak, itu sehat itu. Jangan makan kacang yang untuk bikin gado-gado, nanti kolesterol. Kacang mete juga kolesterol. Almond, pistachio, nah itu sehat itu. Bikin awet muda. Oh gitu. Pirang nggak rambutnya? Bun. Ada udah aman. Apa Bang Zuma? Rambutnya pirang nggak? Ya, malah rambut hitam yang bagus. Kurang bagus. Lucu. Aduh, kita ini kayak itu ya, keluarga apa zaman dulu filmnya tuh? Ceramah. Tutup sana. Marah. Jelasin lagi. Oh, Cemara. Marah. Kayak Losman ya. Kayak Losmannya Dewi Yul. Diusir lagi. Diusir pindah lagi. Sebenarnya. Netizen mau juga almond, saya kasih ya satu-satu ya. Bawa 1 kilo satu-satu. Nih banyak netizen ribuan. Kirim lewat email Bun. Iya. Nanti kami cetak di sini. Kirim fotonya aja ya. Ada di Jakarta sih, tapi mahal. Kalau di sini kan murah. Karena memang kebunnya ada di sini. Ini akun asli. Ya ini akun asli lah ini Bang Zuma di sini. Yang di sebelah. Iya betul. Di share teman-teman sampai ke jemaat pastor pendeta biar kita di sini. Tadi sudah berapa yang ngaku ya bahwa menyembah makhluk yang terkutuk? Yang terakhir coba ngadi Sinchan ini. Sinchan ya. Yang terakhir dia. Ya, paling menyakitkan dia akui tapi sakit gitu lah. Diakui tapi sakit. Akhirnya lari kepada Allah. Kenapa bersaksi katanya tentang Allah, tentang Nabi Muhammad? Ya kan ya. Sementara dia juga bersaksi bahwa Tuhan yang mengutus Nabi Musa itu adalah bernama Elohim. Wujudnya gimana? Nggak bisa terlihat katanya. Dasar dongo. Kok dongo pula? Sorry. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal dia menuntut yang kita sembah dompal lah. Iya betul dompal. Oh dompal, nah, saya belajar itu. Iya. Jangan dongo kan. Dia menuntut yang kita sembah harus kelihatan supaya percaya. Kemudian ditanya balik, yang dia sembah juga dia nggak bisa lihat. Itu dia makanya. Ini namanya gila permanen. Gila permanen. Udah pasrah itu mah. Mau disangkal gimana, nggak disangkal gimana, maju kena mundur kena itu. Itu tema yang unik dan keren itu mah. Apa itu Kang? Ya itu tadi masalah yang terkutuk. Ya kan yang terkutuk di Islam itu iblis. Iya betul. Sementara yang mereka sembah ya Galatia 3 nomor 13. Berarti sembahan mereka itu jauh di bawah sembahan yang benar. Setuju. Kan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkotok. Kalau mereka dia menyembah yang terkotok. Nah, balik-balik kan. Borokokok. Makanya gue ganti judul sama thumbnail itu. 7 orang kena jari. Enggak, kalau saya ganti gara-gara Banjuma. Herdi siapa namanya tadi? Yang pertama itu Heri. Ready. Ya dan kawan-kawan mengakui bla 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 bla. Ready Halawa. Gimana karena datanya begitu? Kalau dia tolak
berarti tidak diakui si Paulus, tulisan si Paulus. Bermasalah buat si Malakama kan. Itu Mikana yang di bawah itu Muslim, dia pakai nama Mikana, harusnya nggak boleh itu. Ngapain sih nyamar-nyamar?